Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Puspita Tanjung. Saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan dana dari sisi sifat aktiva dan pasiva. Selanjutnya, pengertian aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kewajiban di masa depan. Istilah lain yang acap kali digunakan untuk menyebut aktiva adalah harta atau aset. Aktiva disusun berdasarkan likuiditasnya dari yang paling mudah ditukar atau dijual hingga yang paling susah untuk dijual. Berikut ini urutannya. Yang pertama, kas atau uang tunai. Yang kedua, aktiva setara kas. Aktiva setara kas ini adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat dicairkan dengan sangat cepat selain uang tunai, misalnya uang tabungan atau deposito di bank, cek, giro, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, persediaan barang dagang atau inventory. Yang kelima, perlengkapan seperti bahan habis pakai. Yang keenam, peralatan seperti mesin, laptop, komputer. Yang ketujuh, gedung, dan yang terakhir, biaya-biaya yang dibayar di muka. Misalnya, Anda membeli listrik dengan metode prabayar atau Anda mengisi pulsa terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik tersebut. Biaya listrik ini nantinya masuk ke dalam beban listrik dibayar di muka, dan nilainya akan berkurang seiring Anda menggunakan listrik tersebut. Pengertian pasiva. Pasiva adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga di masa depan. Secara garis besar, pasiva terdiri dari utang, pendapatan, modal, dan beban yang perlu dibayarkan. Apabila dirinci lagi, bagian dari laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama, utang jangka pendek atau current liabilities, yaitu utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Termasuk diantaranya utang gaji, beban yang perlu dibayarkan, obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan masih banyak lagi. Yang kedua, utang jangka panjang atau long-term liabilities, yaitu utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti utang bank atau obligasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, pendapatan yang belum bisa sepenuhnya diakui atau deferred revenue. Dalam akuntansi, jika pembeli melakukan DP atau membayar lunas jasa Anda, tapi Anda belum melaksanakan jasa tersebut, maka uang dari pembeli tersebut harus tercatat sebagai deferred revenue. Hal ini karena Anda belum sepenuhnya melaksanakan tugas Anda, sehingga pelanggan masih bisa menarik uang tersebut kembali. Jenis-jenis aktiva. 1. Aktiva lancar, 2. Aktiva tetap, 3. Tangible asset, 4. Intangible asset, 5. Aktiva produktif. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar atau yang juga dikenal dengan current asset adalah jenis harta yang sifatnya liquid atau mudah dicairkan, sehingga nilainya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap atau yang juga sering disebut fixed asset adalah jenis harta yang sifatnya cukup susah dicairkan dan nilainya tidak gampang berubah dalam 1 tahun. Yang ketiga, tangible asset. Tangible asset adalah jenis aktiva yang bisa dilihat dan disentuh, misalnya mesin, uang kas, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Yang keempat, intangible asset. Intangible asset adalah jenis aktiva yang bisa menghasilkan keuntungan di masa depan, tetapi tidak bisa disentuh. Yang kelima, aktiva produktif. Aktiva produktif adalah aset perusahaan yang siap digunakan untuk beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ada juga aset yang sifatnya tidak produktif. Jenis-jenis pasiva. 1. Pasiva tetap, 2. Pasiva lancar. Yang pertama, pasiva tetap. Pasiva tetap adalah jenis pasiva yang nilainya tidak gampang berubah dalam 1 tahun. Contohnya adalah pokok utang jangka panjang, pendapatan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasiva lancar. Kebalikan dari pasiva tetap adalah pasiva lancar.
yaitu jenis pasifa yang nilainya mudah berubah dalam 1 tahun. Misalnya utang jangka pendek, bagian dari utang jangka panjang yang harus dilunasi dalam 1 tahun, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa rumus neraca aktiva dan pasifa. Yang pertama, rumus umum. Aktiva sama dengan kewajiban atau pasifa ditambah modal. Yang kedua, current asset. Current asset sama dengan kas ditambah aset setara kas, ditambah jumlah barang dagang, ditambah piutang, ditambah surat berharga yang bisa segera dijual, ditambah beban dibayar di muka, ditambah aset liquid lainnya. Yang ketiga, current liabilities. Current liabilities sama dengan utang wesel, ditambah utang usaha, ditambah pinjaman jangka pendek, ditambah beban yang belum dibayar, ditambah pendapatan dibayar di muka, ditambah utang jangka panjang, ditambah utang jangka pendek lainnya. Dan yang terakhir, rumus aktiva tetap. Aktiva tetap sama dengan total aktiva tetap dikurang akumulasi depresiasi. Penggunaan dana dari sisi sifat aktiva dan pasifa. Penggunaan dana dari sisi sifat aktiva dan pasifa berhubungan dengan manajemen keuangan perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya untuk membiayai aktiva dan memenuhi pasifa. Manajemen keuangan perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan risiko. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penggunaan aktiva dan modalnya. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan aktiva tetap dan modalnya. Risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam mengelola aktiva dan pasifanya, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Cara memasukkan data. Data aktiva dan pasifa juga dimasukkan dengan cara yang berbeda di jurnal umum. Apabila bertambah, data aktiva dimasukkan ke kolom debit, dan jika berkurang dimasukkan ke kolom kredit. Sebaliknya, penambahan pasifa harus dimasukkan ke dalam kredit, sementara kalau berkurang masuk kolom debit. Oleh sebab itu, total aktiva dan pasifa harus seimbang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video ini. Bye-bye, assalamualaikum.